Kita lanjut bahas PTTH Dunia Para Dewa episode 320. Oke lah, gak usah banyak mang, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Suasana di dalam istana utama dari klan Xiao masih dipenuhi dengan kebingungan. Seluruh mata tertuju kepada Shou Yan dan mereka baru saja menyaksikan sesuatu yang cukup sulit untuk dipercaya. Seorang mata-mata dari Balai Pil yang telah mengetahui seluruh rahasia dari klan Xiao justru dilepaskan begitu saja. Wang Bao akhirnya tak mampu menahan diri. Dengan wajah penuh kecemasan, dia mengatakan, "Tuan Muda Shou Yan, orang itu sudah mendengar semua rencana kita. Kalau dia kembali dan melaporkan semuanya kepada Dan Dacheng, bukankah kita akan berada di dalam posisi yang sangat berbahaya?" Ucapan itu mewakili kegelisahan semua orang. Xiao Zhan ikut menganggukkan kepalanya, Long Yi mengernyitkan dahinya. Bahkan King Mu'er memandang Shou Yan dengan penuh tanda tanya. Namun Shou Yan justru tersenyum santai. Dia kembali mengambil cangkir teh di depannya dan kemudian seolah persoalan yang baru saja terjadi bukan sesuatu yang harus dikhawatirkan. Setelah meminum air teh dan kemudian meletakkan cangkirnya kembali, dia memandang semuanya sambil berkata, "Kalau kalian menjadi Dan Dacheng dan menerima laporan seperti itu, apa yang akan kalian lakukan?" Semua orang di dalam ruangan ini pun saling berpandangan. Tak seorang pun segera menjawab. King Haoran akhirnya berkata pelan, "Aku akan menganggap informasi itu sebagai sebuah ancaman." Shou Yan menganggukkan kepalanya. "Benar. Dan jika kalian tahu bahwa lawan mengetahui kalian sedang mengumpulkan pasukan, apakah kalian masih akan menyerang dengan rencana yang sama?" Kali ini semuanya mulai memahami arah pemikiran Shou Yan. Jing Wuchen perlahan tersenyum. "Jadi Tuan Muda Shou Yan memang sengaja membiarkan mata-mata itu untuk pulang?" Shou Yan menganggukkan kepalanya. Semua informasi yang dia dengar memang benar, tetapi kebenaran juga bisa menjadi sebuah senjata. Semuanya pun langsung terdiam. Shou Yan melanjutkan ucapannya, "Sekarang Dan Dacheng akan mengetahui bahwa kita telah siap menghadapi perang ini. Dia juga mengetahui jumlah pasukan kita, namun dia tidak akan pernah tahu apa yang sebenarnya sedang aku pikirkan." Ucapan itu membuat suasana berubah. Semua orang mulai memahami bahwa Shou Yan tidak sedang bertindak gegabah. Dia sedang memainkan perang secara psikologis. Di sisi lain, mata-mata dari Balai Pil yang baru saja dilepaskan berlari secepat mungkin meninggalkan wilayah dari klan Xiao. Dadanya masih terasa sesak akibat terkena pukulan dari Shou Yan sebelumnya. Namun pikirannya jauh lebih kacau. Dia tidak mampu memahami alasan Shou Yan membiarkan dirinya hidup. Apakah dia benar-benar sebodoh itu? Gumamnya. Namun sesaat kemudian mata-mata ini menggelengkan kepalanya keras. Tidak. Shou Yan bukan orang seperti itu. Semakin mata-mata ini memikirkannya, semakin besar rasa takut yang muncul dalam hatinya. Di saat yang sama, di dalam klan Xiao, Shou Yan berdiri di depan jendela sambil memandang langit yang mulai gelap. Angin malam berembus perlahan. King Mu'er menghampirinya. Dengan suara lembut dia bertanya, "Kakak Shou Yan, apakah kau benar-benar yakin dengan keputusanmu?" Shou Yan tersenyum tipis tanpa menoleh. Dia menjawab, "Di dalam sebuah perang, yang paling berbahaya bukanlah pedang, melainkan sebuah keraguan. Mulai hari ini, aku akan membuat Dan Dacheng meragukan setiap langkah yang dia ambil, dan ketika dia benar-benar ragu, saat itulah kemenangan akan berpihak kepada kita." Di dua tempat yang berbeda, Shou Yan dan juga Dan Dacheng sama-sama mulai menyusun langkah berikutnya. Tak ada satupun dari mereka yang berniat untuk mundur, dan perangnya akan menentukan masa depan dari benua Dodi akan segera terjadi. Kini bukan hanya soal siapa yang jauh lebih kuat, melainkan siapa yang mampu mengendalikan permainan hingga babak terakhir. Suasana di dalam istana utama klan Xiao masih penuh ketegangan. Semua orang masih memikirkan keputusan Shou Yan yang membiarkan mata-mata dari Balai Pil pergi begitu saja. Namun berbeda dengan mereka, Shou Yan justru tersenyum tipis. Di sampingnya, Jing Wuchen, Lei Shaolong, Zeni juga saling berpandangan sambil tersenyum kecil. Pemandangan itu membuat seluruh orang di dalam tempat ini semakin bingung. Tanpa berkata apapun, Shou Yan perlahan mengangkat tangannya dan push. Gelombang energi jiwa menyebar ke seluruh ruangan ini, membentuk sebuah penghalang tak kasat mata.
yang langsung menutupi seluruh istana besar. Kali ini tidak mungkin lagi ada orang yang bisa menguping pembicaraan mereka dari luar. Barulah pada saat itu Soyen pun mulai membuka suara. Baiklah, sekarang semuanya sudah aman. Sebenarnya aku memang sudah mengetahui keberadaan dari mata-mata itu sejak tadi. Ucapan itu langsung membuat semua orang tercengang. Xiaozan membelalakkan matanya. Apa? Soyen kemudian berkata, sebelum rapat dimulai, aku sudah mengirimkan pesan melalui kekuatan jiwaku kepada Jing Wuchen, Li Shaolong dan juga Zeni. Dan semua angka yang mereka sebutkan tadi sengaja dibuat agar terdengar meyakinkan. Mendengarkan penjelasan itu semua orang akhirnya mengerti. Li Shaolong maju satu langkah. Dengan nada penuh kekaguman dia berkata, Tuan Muda Soyen memang luar biasa. Mata-mata itu tidak mungkin bisa memastikan mana informasi yang benar, mana yang palsu. Karena itulah dia pasti akan membawa semuanya kepada Dan Daceng. Zeni menganggukkan kepalanya. Dan ketika Dan Daceng menerima laporan itu, dia akan mulai meragukan semua informasi yang dimilikinya. Senyuman Soyen pun melebar. Benar, di dalam perang, keraguan musuh adalah senjata yang sangat berharga. Saat itulah Xiaozan baru benar-benar memahami semuanya. Dia menatap Li Shaolong dan bertanya, jadi 400 Daudi bintang 7 dan lebih dari 10.000 Daudi bintang 5 serta bintang 6. Semuanya adalah kebohongan. Li Shaolong tertawa kecil sambil menggelengkan kepalanya pelan. Kalau kita benar-benar memiliki kekuatan sebesar itu, Balai Pil mungkin sudah ketakutan sejak lama. Semua orang di dalam istana ini pun ikut tersenyum. Namun senyuman itu tidak bertahan lama. Zeni menarik nafas dalam-dalam sebelum akhirnya dia mengungkapkan sebuah kenyataan. Kekuatan kita sebenarnya jauh lebih kecil. Saat ini kita hanya memiliki sekitar 200 orang Daudi bintang 7 dan sekitar 7.000 orang Daudi bintang 5 serta bintang 6. Kalimat itu membuat seluruh ruangan ini menjadi sunyi. Perbedaan kekuatan dengan Balai Pil ternyata masih sangat besar. Namun Soyen sama sekali tidak terlihat khawatir. Dia berdiri perlahan, tatapan matanya menyapu seluruh orang dan kemudian api semangat kembali menyala di dalam pandangan mata itu. Siapa bilang perang harus selalu dimenangkan dengan jumlah? Dahulu saat kita masih berada di bintang 7 Daudi, bukankah kita berhasil mengalahkan musuh-musuh yang jauh lebih kuat dan juga lebih banyak jumlahnya? Weng Bao dan juga yang lainnya pun menganggukkan kepalanya. Mereka pernah melewati pertempuran yang bahkan mustahil untuk dilalui. Soyen melanjutkan ucapannya. Perang itu bukan hanya tentang siapa yang memiliki pasukan lebih banyak, tetapi tentang siapa yang mampu memanfaatkan setiap kesempatan. 4 ons bisa menggerakkan 1000 pon. Ucapan itu langsung membangkitkan semangat dari semua orang di dalam istana ini. Soyen kemudian berjalan maju menuju peta besar dari benua Daudi. Tangannya menunjuk wilayah dari Balai Pil. Tatapan mata Soyen berubah tajam. Balai Pil belum bergerak dan justru itulah kesempatan terbaik kita. Kita tidak akan menunggu mereka melakukan penyerangan. Kali ini kitalah yang akan memulai permainannya. Mata Jing Wuchen berbinar. Tuan Muda Soyen, apa rencana Anda? Soyen tersenyum tipis. Langkah pertama, buat mereka kacau dari dalam. Pilih 1.500 anggota. Semakin rendah kekuatannya semakin baik. Semua orang tampak heran. Soyen kemudian melanjutkan ucapannya. Mereka akan menyusup menuju wilayah Balai Pil. Jangan menarik perhatian. Mereka hanya perlu melakukan satu hal, menjual pil peledak kering. Semua orang langsung terdiam. Weng Bao mengerutkan dahinya. Pil peledak kering? Bukankah itu? Soyen menganggukkan kepalanya sambil tertawa kecil. Benar, pil peledak kering memang terlihat seperti pil peningkat kekuatan biasa. Tetapi begitu waktunya tiba, pil itu akan bisa meledak. Semua orang pun langsung menarik nafas dan mereka akhirnya memahami tujuan dari Soyen. Dia tidak berniat menyerang Balai Pil secara langsung, dia ingin menghancurkan ketenangan mereka terlebih dahulu. Soyen kemudian mulai menunjuk satu demi satu rekannya. Xiaozan, kau akan memimpin pasukan menuju wilayah barat laut. Bayangan ungu, kau akan bergerak menuju wilayah tenggara. Weng Bao, kau bertugas memutus jalur logistik dari Balai Pil. Perintah demi perintah terus diberikan. Selama 2 hari penuh, seluruh tokoh inti dari klan Xiao menyempurnakan strategi mereka. Tidak ada satupun langkah yang boleh salah. Karena mereka tahu sedikit saja kesalahan, maka seluruh klan Xiao bisa musnah. Akhirnya Soyen berdiri di hadapan semua orang, tatapan matanya penuh keyakinan. Ingat,
Perang ini bukan tentang siapa yang paling kuat, tetapi siapa yang paling kompak. Tidak boleh ada satu kesalahan pun. Jika terjadi sesuatu, segera laporkan padaku. Semuanya langsung berdiri serempak. Dengan penuh semangat, mereka menjawab, "Mengerti Tuan Muda Soyen." Sesaat kemudian seluruh pasukan inti dari klan Xiao bergerak meninggalkan tempat ini. Masing-masing menjalankan tugasnya, sementara Soyen berdiri sendirian di depan pintu. Dia memandang langit yang perlahan berubah kelabu. Angin dingin bertiup pelan, suasana terasa sangat sunyi. Soyen menarik nafas panjang lalu berbisik pelan, "Inilah ketenangan sebelum badai." Dan di balik langit yang tampak tenang itu, perang terbesar dalam sejarah benua Dodi akan segera dimulai. Malam perlahan menyelimuti kediaman dari klan Xiao ini. Di balik kegelapan, puluhan pasang mata terus melakukan pengawasan setiap sudut dari klan Xiao. Mereka bersembunyi di balik pepohonan, di atas atap rumah, bahkan menyatu dengan bayangan hitam dari pepohonan tersebut. Tak satu pun dari mereka bergerak, namun setiap tatapan memancarkan niat yang sangat dingin. Mereka adalah mata-mata dari Balai Pil. Mereka mengira keberadaannya tidak diketahui, padahal sejak awal Soyen telah mengetahui segalanya. Malam itu tanpa suara, tanpa cahaya, para ahli dari klan Xiao mulai melakukan pergerakan. Satu persatu bayangan hitam menghilang dari dalam kegelapan. Mereka menjalankan misi pertama sebelum perang dimulai, membersihkan seluruh mata-mata musuh yang bersembunyi di sekitar wilayah dari klan Xiao. Sementara itu, di dalam pavilion utama, Soyen duduk berhadapan dengan King Haoran. Di antara mereka hanya ada sebuah meja teh sederhana, namun pembicaraan malam itu akan menentukan nasib dari seluruh benua Dodi. King Haoran mengangkat tangan kanannya. 3 cahaya muncul di atas telapak tangan itu dengan satu jentikan ringan. Sret! Ketiga cahaya itu melesat pada 3 arah berbeda. Soyen memperhatikannya dengan tenang, dan kemudian King Haoran tersenyum tipis. "Aku sudah mengirimkan pesan kepada Kaisar Ras Xiao dan juga Kaisar Ras Manusia. Mereka kini mengetahui bahwa Balai Pil telah masuk ke dalam perang ini. Begitu saatnya tiba, maka 3 kekuatan besar itu juga akan bergerak bersama-sama. Kali ini Balai Pil tidak punya pilihan dan juga tidak punya jalan untuk melarikan diri." Di samping mereka, tetua keempat King Yuntian berdiri sambil memandang langit malam. Dia menganggukkan kepalanya pelan. Secara logika, rencana ini hampir sempurna. Namun anehnya Soyen masih mengernyitkan dahinya. Sejak beberapa hari terakhir, perasaan gelisah terus menghantui. Dia meletakkan cangkir teh yang kemudian Soyen berkata pelan, "Kakak Haoran, entah kenapa aku punya firasat buruk." King Haoran menatapnya. "Apa yang membuatmu khawatir?" Soyen menarik nafas panjang. "Aku juga tidak tahu. Semua rencana kita berjalan sempurna. Semua perhitungan kita menunjukkan bahwa kita telah unggul. Tetapi semakin dekat dengan perang dimulai, semakin kuat firasat itu." King Haoran tersenyum tenang. "Mungkin kau hanya terlalu banyak berpikir. Balai Pil memang memiliki 5 orang Dodi bintang 8, tetapi di belakangmu ada klan Iblis Darah, ada klan dari ras manusia, dan juga ada orang-orang dari ras Xiao. 3 kekuatan terbesar di dalam benua Dodi, semuanya berdiri di pihakmu. Soyen, apalagi yang perlu kau khawatirkan?" Mendengarkan ucapan dari King Haoran, Soyen hanya bisa menganggukkan kepalanya. Semua itu memang benar, namun perasaan aneh di dalam hatinya tetap tidak menghilang. Melihat Soyen masih terdiam, King Haoran kembali berkata, "Jangan lupakan satu hal. 4 orang Dodi bintang 8 di dalam Balai Pil itu hanyalah tetua tamu. Mereka bukan orang yang berasal dari Balai Pil. Jika keadaan berubah menjadi hidup dan mati, apa menurutmu para tetua tamu akan benar-benar mengorbankan nyawa mereka demi Dan Daceng?" Kalimat itu membuat Soyen berpikir, memang benar, orang yang telah mencapai bintang 8 Dodi tentu sangat menghargai hidupnya. Sulit dipercaya mereka rela mati demi Balai Pil. Akhirnya Soyen menganggukkan kepalanya perlahan. "Semoga firasatku hanyalah sebuah kekhawatiran yang berlebihan saja." Malam terus berlalu. Di berbagai sudut dari halaman klan Xiao ini, suara langkah kaki yang nyaris tak terdengar mulai menghilang. Seluruh persiapan telah selesai, tinggal menunggu perang dimulai. Di saat yang sama, 2 cahaya melesat menembus langit. Satu menuju wilayah dari ras Xiao, satu lagi menuju wilayah ras manusia. Hampir bersamaan, Kaisar ras Xiao dan juga Kaisar ras manusia, Shen Songpan,
menerima pesan itu. Setelah membacanya, keduanya pun tersenyum dingin. Kaisar Raxiao langsung mengangkat tangannya. Sampaikan perintahku, katakan seluruh pasukan dari Raxiao bersiap untuk berperang. Di sisi lain, Zhen Zongfan juga berdiri dari kursi rajanya. Dengan suara penuh wibawa dia berkata, kerahkan seluruh ahli dari ras manusia. Saatnya kita mengakhiri monopoli dari Balai Pil. Selama bertahun-tahun Balai Pil menguasai perdagangan di seluruh benua Dodi. Mereka meraup keuntungan tanpa henti. Banyak kekuatan besar sebenarnya telah lama menyimpan dendam. Dan kini kesempatan untuk menghancurkan Balai Pil akhirnya datang. Namun di aula utama dari Balai Pil, suasana justru penuh dengan kebingungan. Mata-mata yang telah dilepaskan oleh Xiaoyan berlutut di hadapan Dan Dacheng. Tubuhnya penuh luka. Cairan merah masih mengalir di sudut mulutnya. Dan Dacheng melemparkan pil penyembuhan. Setelah kondisi dari mata-mata ini sedikit membaik, dia langsung berkata, pemimpin Balai Pil, aku berhasil mendapatkan informasi tentang klan Xiao. Semua orang di dalam istana Balai Pil pun langsung hening. Satu demi satu informasi yang didengarnya mulai disampaikan tentang jumlah pasukan, tentang rencana perang, tentang kekuatan dari klan Xiao. Semakin lama dia berbicara, semakin muram wajah para tetua dari Balai Pil. Dan salah seorang tetua pun berseru, 400 orang Daudi bintang 7? Mustahil. Yang lainnya pun ikut menggelengkan kepalanya. Bahkan Balai Pil membutuhkan waktu ribuan tahun untuk bisa mengumpulkan 500 orang Daudi bintang 7. Bagaimana mungkin klan Xiao bisa memiliki jumlah orang sebanyak itu yang hampir menyamai kekuatan dari Balai Pil kita? Suasana pun mulai gaduh. Namun Dan Dacheng tetap diam. Dia justru memandang mata-mata dengan tatapan yang cukup tajam. Aku hanya ingin bertanya satu hal. Mata-mata itu menelan ludahnya. Bertanya apa pemimpin? Dan Dacheng menyipitkan matanya. Apakah Xiaoyan tahu bahwa kau telah mendengarkan informasinya itu? Mata-mata ini menganggukkan kepalanya. Iya, ruangan ini kembali sunyi. Beberapa saat kemudian Dan Dacheng mengajukan pertanyaan yang lainnya. Lalu, kenapa dia membiarkanmu tetap hidup? Tidak seorang pun mampu menjawabnya. Bahkan mata-mata itu sendiri hanya bisa menundukkan kepalanya. Dan Dacheng mengepalkan tangannya. Tatapan matanya berubah semakin tajam. Xiaoyan, apa sebenarnya yang sedang kau rencanakan? Untuk pertama kalinya rasa percaya diri dari Balai Pil mulai terusik. Dan tanpa mereka sadari, permainan yang diinginkan Xiaoyan telah benar-benar dimulai. Di dalam aula utama dari Balai Pil, suasana berubah menjadi semakin menegangkan. Semua mata tertuju pada Dan Dacheng. Setelah mendapatkan laporan dari mata-mata ini mengenai kekuatan klan Xiao, tidak seorang pun langsung mengambil sebuah kesimpulan. Informasi itu terlalu mengejutkan. 400 orang Daudi bintang 7, jumlah yang bahkan sulit dipercaya, dimiliki oleh sebuah kekuatan yang baru saja terlahir. Salah seorang tetua dari Balai Pil akhirnya melangkah maju. Dengan suara tenang dia mengatakan, pemimpin Balai Pil, menurutku Xiaoyan memang sengaja mempermainkan perang psikologis. Mereka terlebih dahulu membocorkan informasi tentang kekuatan kita. Dan semua itu memang benar. Lalu mereka sengaja memperlihatkan kekuatan mereka sendiri. Tetapi justru disitulah jebakannya. Informasi tentang mereka pasti dilebih-lebihkan agar kita mulai ragu untuk mengambil keputusan. Beberapa tetua langsung menganggukkan kepalanya tanda setuju. Analisa itu terdengar masuk akal. Dan Dacheng perlahan menganggukkan kepalanya. Iya, Xiaoyan bukan orang yang bertindak tanpa perhitungan. Setiap langkahnya pasti memiliki sebuah tujuan. Dan Dacheng berdiri dari kursi rajanya. Aura bintang 8 Daudi perlahan dilepaskan dan memenuhi seluruh tempat ini. Aku bahkan curiga mereka mungkin tidak memiliki 100 orang Daudi bintang 7. Dan semua itu hanyalah angka tipuan. Ucapan itu membuat beberapa tetua dari Balai Pil kembali percaya diri. Dan Dacheng melanjutkan ucapannya. Kalau Xiaoyan berkembang terlalu cepat, kalau kita memberikan mereka waktu lebih lama, suatu hari nanti Balai Pil justru akan menjadi pihak yang benar-benar diburu. Oleh karena itulah, klan Xiao
dan juga Xiaoyan harus dihancurkan sekarang juga. Namun di tengah semangat yang mulai bangkit, sebuah suara pelan tiba-tiba terdengar dari sudut ruangan. Lalu bagaimana jika semua informasi yang disampaikan mata-mata kita itu adalah sebuah kebenaran? Suasana langsung membeku. Semua orang menoleh ke arah suara tersebut dan orang yang berbicara ternyata adalah Tetua Yin Sui, salah satu tetua tamu yang berada di bintang 8 dodi terkuat yang dimiliki Balai Pil saat ini. Yin Sui duduk dengan tenang, namun sorot matanya terlihat sangat serius. Kalau klan Xiao benar-benar memiliki 400 orang dodi bintang 7, apa yang akan kalian lakukan? Tidak seorang pun mampu menjawab ucapan dari Yin Sui, yang kemudian dia kembali mengatakan, sekalipun kita menang jumlah, Balai Pil kita pasti akan mengalami kerugian yang sangat besar. Dan Daceng, kau juga tidak boleh melupakan satu orang, dia adalah Xiaoyan. Ketika nama itu disebutkan, seluruh orang di dalam tempat ini pun terdiam dan suasananya kembali sunyi. Tetua Yin Sui kembali menarik nafas pelan. Aku sudah beberapa kali berhadapan dengannya. Yang paling berbahaya bukan pasukannya, melainkan Xiaoyan sendiri. Selama Xiaoyan masih hidup, tidak akan ada kemenangan yang benar-benar aman. Ucapan itu membuat wajah dan Daceng berubah muram. Dia teringat bagaimana para ahli bintang 9 pernah melindungi Xiaoyan. Bayangan itu terus menghantuinya. Dengan suara berat dia bertanya, kalau begitu apa yang harus kita lakukan? Yin Sui tidak langsung menjawabnya. Tatapan mata itu perlahan beralih ke sudut aula yang paling gelap. Di sana, sejak awal rapat berlangsung, ada seseorang yang tak pernah berbicara. Dia menggunakan jubah berwarna merah tua. Wajahnya tertutup oleh bayangan, hanya sepasang mata merah yang terlihat jelas. Yin Sui kemudian berkata pelan, mungkin sudah saatnya kita meminta bantuan dari Tetua Suetu. Begitu nama ini disebutkan, suasana di dalam aula ini menjadi jauh lebih ringan. Seorang pria berjubah merah perlahan membuka matanya. Tatapan mata merah itu menyapu seluruh ruangan ini. Tidak ada aura yang dilepaskan, namun semua orang merasakan bulu ketek mereka berdiri, seolah sebilah pedang tajam telah diletakkan tepat di leher masing-masing. Bahkan dua orang dodi bintang 8 seperti Yin Sui dan juga Tetua King Ying menunjukkan rasa waspada. Suetu kemudian berjalan perlahan. Setiap langkahnya terdengar jelas. Tok tok tok. Irama dari langkah kaki yang cukup teratur. Namun setiap langkah itu membuat tekanan di dalam ruangan ini semakin berat. Saat tiba di depan Dan Daceng, dia hanya mengangkat tangan dan kemudian sebuah gulungan kulit berwarna merah muncul. Tanpa sepatah kata apapun, dia memberikan kepada Dan Daceng. Setelah menerima gulungan itu, Dan Daceng pun bertanya, apakah ini adalah gulungan dari aliansi bayangan? Tetua Suetu menganggukkan kepalanya. Lalu tanpa berbicara dia kembali ke sudut ruangan ini. Duduk di tempatnya, terdiam kembali, seolah semua terjadi tidak ada hubungannya dengan dia. Yin Sui tersenyum kecil. Tetua Suetu memang tidak pernah berubah. Tetua King Ying kemudian tertawa pelan. Seumur hidupku, kurasa aku belum pernah mendengar dia berbicara lebih dari 2 kata. Sementara itu Dan Daceng membuka gulungan berwarna merah. Semakin lama dia membaca, semakin suram wajahnya. Tiba-tiba, brak! Api penciptaan 6 Ki muncul di telapak tangannya. Gulungan itu langsung berubah menjadi abu. Dengan wajah penuh amarah, dia menggertakkan giginya. Sialan! Semua orang pun langsung menoleh pada Dan Daceng, yang kemudian Dan Daceng mengepalkan tinjunya erat-erat. Aliansi bayangan bersedia memberikan bantuan, tetapi mereka meminta api penciptaan 6 Ki milikku sebagai syaratnya. Semua orang di dalam tempat ini terdiam sunyi. Harga itu terlalu mahal. Beberapa saat kemudian Dan Daceng menarik napas panjang. Tatapan matanya kembali penuh dengan tekad. Tidak, Balai Pil tidak akan bergantung pada siapapun. Dia berdiri tegak. Aura dodi bintang 8 kembali meledak memenuhi seluruh ruangan ini. Aku tidak percaya bahwa klan Xiao memiliki kekuatan sebesar itu. Sekalipun mereka benar-benar memiliki 400 orang dodi bintang 7, Balai Pil masih memiliki 500 orang. Kita tetap unggul dalam hal jumlah. Tangannya terangkat tinggi dengan suara yang menggema. Di seluruh ruangan dia berteriak, sampaikan perintahku. Seluruh pasukan bersiap untuk perang. Serentak, seluruh tetua berjubah putih di dalam istana Balai Pil ini membungkuk hormat, baik pemimpin Balai Pil. Dalam sekejap saja seluruh Balai Pil mulai bergerak. Perintah perang akhirnya dikeluarkan, dan tanpa disadari Dan Daceng, keputusan yang baru saja dia ambil adalah langkah pertama yang telah diperkirakan oleh Xiaoyan sejak awal.
Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Dan Daceng akan bisa mengalahkan Xiaoyan dan juga klan Xiao miliknya? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Control Shop.